Kalau mesin dari downtime, kalau setting dari perangkatnya mungkin nggak tepat gitu ya, bisa dari shutdown atau mati lampu gitu ya, komputer bisa crash, lingkungan kerja bisa dari indikator mesin material dan sebagainya, itu berubah dan pasti dia akan menghasilkan variasi gitu. Sehingga kita perlu tahu di mana di mana max-nya gitu ya, di mana mediannya, mana yang paling sering muncul modusnya dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu. Kalau sigma dan yield ini pasti sudah ada di BPK gitu ya. Bahkan di statistik ini juga ada. Teman-teman ada yang asing dengan sigma dan yield? Ada yang asing nggak? Oke, cek Sabrina. Hadir, Bu. Iya, asing nggak dengan sigma dan yield? Enggak, Bu, pernah ketemu waktu KP kemarin. Oke, tapi di kelas sudah ada kan ya? Simpangan baku gitu di statistik. Iya, Ibu, ada. Oke. Ya, jadi sigma dan yield di situ ada sigma level, ada defect per million opportunity dan yield. Mungkin teman-teman yang tahu bahwa ya kalau kita ngomong Six Sigma, 6 Sigma artinya adalah defect per million opportunity adalah seberapa besar peluang cacat dari setiap 1 juta produk gitu. Dan ini adalah tabel yield, tabel yield. Kalau misalnya defect-nya 3,4 per 1 juta produk, maka yield-nya adalah 99,9997% atau 6 sigma gitu. Maka dia yang produk suksesnya itu adalah sebesar 99% atau produk reject-nya itu adalah 3,4 produk. Itu adalah matriks sigma. Nah, boleh nggak misalnya kalau dia 500.000 produk, maka kita kali 2 dulu, Bu. Misalnya dari 500.000 produk nih, dia proses produksi. Saya pengen tahu Six Sigma-nya bisa nggak? Nggak bisa. Kalau misalnya dari 500.000 dia di berarti kalau 1 juta dia 4 dong, Bu. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada capability proses yang mempengaruhi antara dia memproduksi 500.000 dengan dia memproduksi 1 juta. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai sigma level, maka bisa nggak di-convert misalnya, oh dia cuma memproduksi 100, ya udah aku kaliin aja 10 aku kaliin aja misalnya berapa nih? 1.000 gitu ya. Biar bisa dia jadi 1 juta. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena ada capability proses. Gitu. Capability proses sudah diajarin juga kan harusnya BPK ya. Yang CP. Nah, ini konsep yield, teman-teman juga pasti udah bisa gitu ya. Misalnya dia punya 1 juta benih gitu, lalu ada 45.000 benih yang terbuang, maka dia berikutnya hanya bisa menanam sekian benih gitu ya, 955 benih. Tapi habis itu ada lagi 22.000 yang terbuang, maka dia hanya bisa menanam 933 benih sampai dan seterusnya. Yang berarti yield-nya, konsep yield-nya itu adalah dia capability proses gitu ya, capability proses yield ini yang tadi di sini ada 99 dan lain sebagainya. Kalau dia di 88,7 gitu ya, maka dia di antara 2 sampai dengan 3 dan itu bisa diinterpolasi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Termasuk first yield ya, first yield pas itu bedanya dia tidak ada reprocessing. Dia tidak ada rework gitu ya. Yang apa namanya? Yang dia hitung. Jadi kalau misalnya ini 100 di proses A dia ada 30 unit defect,
70 unit yang ke deliver ke pelanggan, maka first pass yield itu adalah 70 unit, belum ditambahkan dengan unit yang sudah di reward. Tapi kalau proses yield itu termasuk dengan reward. Gitu. Sama aja dengan ini ya, roll throughput yield. Maka kalau dari proses A, dia dari 100 produk yang masuk ke sini 80 ke proses B, maka dia first pass yield-nya adalah 80 dari first pass yield first pass yield B itu dari 80 keluar 60 tuh, maka nilainya sekian. Tapi kalau roll throughput yield-nya berarti kan sudah termasuk keseluruhan proses gitu ya. Maka dia adalah 0,8 dikali 0,75 jadinya 0,6 gitu. Itu adalah throughput yield. Kalau control chart yang teman-teman perlu tahu harus ada apakah itu variabel atribut dia berupa defektif dan dia berupa defect. Gitu. Kalau variabel ada IMR ketika subgrupnya 1, kalau subgrupnya antara 2 sampai 10 dia pakai X bar R, kalau subgrupnya lebih dari 10 dia pakai X bar S. Gitu. Kalau R itu adalah pakai range, kalau S itu adalah pakai standar deviasi gitu ya. Kalau dia defektif sifatnya itu dia pakai NP atau P. Kalau misalnya sifatnya defect maka dia pakai C atau U. Dia continue atau dia varian itu bisa menggunakan P maupun U. Tapi kalau dia continue saja dia bisa menggunakan NP atau C. Apakah P bisa digunakan untuk continue? Bisa. Tapi dia juga bisa digunakan untuk varian. Dan itu hasilnya kan sama aja. Begitu juga dengan U. Teman-teman tahu kan bedanya defektif dengan defect? Ada yang masih belum tahu bedanya defektif sama defect? Ada yang masih belum tahu? Udah tahu semua? Hari Faiz? Hari Faiz? Apa bedanya? Iya, apa bedanya defect sama defektif? Kalau untuk defect itu jenis cacatnya dalam produknya, Bu. Kalau untuk defektif itu produk cacatnya, Bu. Oke. Berarti clear ya, semuanya bisa ya. Oke. Jadi itu apa sih namanya? Control chart harusnya teman-teman sudah diajarkan. Tujuannya kenapa control chart itu teman-teman harus tahu adalah supaya teman-teman bisa mengetahui mana saja produk-produk yang dia berada pada spesifikasi dan dia berada di luar batas spesifikasi. Dengan paduan min, max, range, dan lain sebagainya, teman-teman jadi tahu, teman-teman ingat, jika itu bisa dikatakan out of control, itu bukan hanya ketika dia berada di atas batas spesifikasi atau di bawah batas spesifikasi, tetapi ketika dia di atas center limit berturut-turut lebih dari 6 poin gitu ya, atau di bawah center limit berturut-turut lebih dari 6 poin, dia bisa dikatakan uncontrollable. Gitu ya. Kondisi out of control. Itu yang harus teman-teman ingat, dan itu salah satu juga tools yang digunakan di dalam Lean Six Sigma. Ya, tabelnya supaya teman-teman masih ingat gitu ya. Kalau dia variabel, dia 1 maka IMR. Kalau dia 2 sampai 10 X bar R. Kalau lebih dari 10 maka pakai X bar S. Kalau atribut apakah dia cacat atau dia jenis cacatnya gitu ya. Dan lain sebagainya, ini bisa jadi teman-teman jadi panduan. Ya.
Ini rasanya nggak perlu dijelasin lagi gitu ya, kita masuk ke pertemuan berikutnya. Dari pertemuan ini nggak ada masalah kan ya? Kita ngejar pertemuan juga. Oke, kita masuk ke problem and process mapping. Gitu ya. Jadi di setiap ada proses itu pasti akan ada masalah. Karena there is no best way but always a better way. Yang namanya better itu pasti masih punya resiko. Setiap kebaikan itu pasti akan masih punya resiko. Makanya kita bisa melakukan yang namanya continuous improvement. Problem dan proses mapping itu biasanya teman-teman bisa menggunakan proses bisnis. Mungkin yang teman-teman semuanya sudah pelajari gitu ya di PTI itu pakai Kimosa gitu. TI biasanya TI itu ada di manage proses, core business proses dan juga support proses. Di sini kita semua itu mempelajari gitu ya, mempelajari apa saja yang dilakukan di dalam setiap sub-subnya. Misalnya di manage proses, set direction. Kita mempelajari bagaimana kita membuat strategi, kita bikin berdasarkan SWOT-nya, dari SWOT-nya kita dapat TOS-nya dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kita tahu arahnya, gitu, direction-nya. Untuk mencapai arahnya, untuk membuat visi misinya, mencapai visi misinya supaya tercapai, kita ada set strategi. Gitu. Bagaimana kita membuat strategi supaya ini tercapai dan lain sebagainya. Sampai kita nanti ada support proses mulai dari information technology, maintenance management, financial accounting, human resource management. Kalau teman-teman mau pakai BPMN bisa nggak? Bisa. Kalau teman-teman mau pakai SIPOK bisa nggak? Bisa. Pada dasarnya dari ini semua teman-teman nanti bisa memetakan mana sih masalah-masalah yang bisa teman-teman selesaikan. Karena dari setiap aktivitas itu pasti akan ada resiko. Tinggal kita milih mana resiko yang paling bisa kita mitigasi untuk supaya tidak terkena resiko tersebut atau resiko-resiko yang memang mendatangkan yang lebih besar. Nah, di dalam Lean Six Sigma, ya, ketika kita memetakan ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kondisi aktualnya? Kondisi aktualnya gimana sih? Kondisi aktual itu bisa teman-teman jawab dengan tadi ya, teman-teman punya proses bisnis gitu. Biasanya dasar dari key performance matrix-nya, terus ukurannya, dan bagaimana dengan biayanya, gitu. Jadi di setiap rancangan, di setiap tahapan Six Sigma pasti ukurannya adalah uang, karena parameter keberhasilan, parameter tujuan dari perusahaan itu adalah keuntungan. Jadi mahasiswa mampu merancang, mengidentifikasi gitu ya, peta atau mapping gitu ya, mapping dari lalu ada mapping dari problem, terus ada sistem terintegrasinya, man, mesin, material, method, dan environment, dan value-nya, ada value added, non-value added, dan necessary but non-value added. Nah, problem definition kita menggunakan apa? Kita bisa menggunakan 5 Whys atau 5W plus H. Teman-teman tahu semua 5 Whys sama 5W plus H? Ada yang nggak tahu? Ada yang masih nggak tahu? Atau clear tahu semua? 5W itu adalah bagaimana kita bertanya 5 kali, gitu ya, bertanya 5 kali kenapa permasalahan yang muncul itu bisa terjadi. Kalau 5W1H adalah what, where, when, dan lain sebagainya. Ditambah how, gitu ya. Terus fishbone atau diagram Ishikawa, gitu ya. Teman-teman clear pasti tahu semua. Lalu Pareto chart 80-20. Masih ada yang belum tahu Pareto chart 80-20? Clear tahu semua?
Jackson Prananda. Jackson Prananda. Nggak ada. Imam Ramdhani. Imam Ramdhani nggak ada juga. Ada, Bu. Oke. Masih ingat Pareto 80-20? Seingat saya itu alat visual untuk manajemen kualitas, Bu, untuk mengidentifikasi masalah utama pada suatu proses, Bu. Iya, 80-20-nya apa? 80%-nya itu menyeratkan sebuah masalah atau kerugian dalam suatu proses yang disebabkan biasanya 20%-nya itu penyebab atau faktornya, Bu. Oke. Jadi 80-20 itu ada 80% masalah itu yang mengakibatkan hanya 20% dari kerugian perusahaan dan ada 20% masalah yang mengakibatkan 80% kerugian perusahaan. Sehingga kita harus nyasar yang 20% masalah tapi mengakibatkan 80% kerugian gitu. Makanya Pareto itu diurutkannya bukan berdasarkan frekuensi tapi berdasarkan cost. Gitu ya. Terus untuk proses mappingnya, teman-teman SIPOK sudah pasti pernah tahu. Lalu ada NNVA, ada NVA, dan VA. Ini teman-teman juga pasti sudah tahu. Yang mungkin teman-teman belum tahu adalah value stream mapping. Teman-teman sudah tahu value stream mapping semua? Udah pernah diajarin belum di RSK value stream mapping? Bayu Tri? Ada dulu. Iya. Value stream mapping itu diagram alir bukan sih? Bukan. Diagram rantai nilai. Peta rantai nilai. Udah belum? Hisbinur? Hisbinur? Hadir Ibu. Oke, udah diajarin belum value stream mapping? Kalau seingat saya sih pernah ya Bu, itu untuk kalau nggak salah buat metain alur produksi kayak gitu, Bu. Oke, berarti sudah clear, sudah semua ya? Oke, ya. Berarti ini paling saya sekilas saja gitu ya. Jadi 5 why itu ada isinya problemnya apa, lalu why gitu ya. Ditanya why selama 5 kali, boleh nggak lebih dari 5? Boleh, tapi boleh nggak kurang dari 5? Boleh juga, asalkan akar masalahnya sudah tercapai atau akar masalahnya sudah didapat gitu ya. Gitu. Terus bisa nggak satu problem memiliki banyak Y1? Bisa. Gitu ya. Jadi satu problem bisa memiliki Y1-nya banyak. Oh, bisa jadi Y1 dari man, Y1 dari mesin, Y1 dari material, nanti berderet ke Y2 dan lain sebagainya. Kalau what, when, who, where, why, how, ini tergantung dari akar masalahnya. Setelah kita dapat akar masalahnya, maka kita akan nanyakan dari akar masalah itu. What, when, who, where, why, dan how. Gitu. Terus fishbone teman-teman juga pasti sudah bisa gitu ya. Di sini ada problemnya atau di sini ada cause and effect-nya. Ini efeknya apa gitu ya. Efeknya apa, dampaknya apa, cause-nya apa, akar masalahnya apa gitu. Dari segi apanya gitu ya. Misalnya tulang yang besar ini adalah dari segi elemen-elemennya apa gitu ya. Terus yang masuk ke tulang besar pertama kali itu adalah primary cause atau kalau di sini adalah Y1-nya primary cause. Terus yang masuk di tulang primary cause itu adalah secondary cause atau Y keduanya. Kalau misalnya dia lebih dari Y kedua, maka di tulang kedua ini akan masuk lagi panah gitu ya. Masuk lagi panah jadi bab ketiga dan lain sebagainya. Semakin banyak rantingnya, maka semakin detail dari akar permasalahannya. Tapi
tidak semua masalah memiliki banyak ranting atau tulang gitu ya. Bisa tergantung masalahnya. Ini Pareto gitu ya. Jadi Pareto itu biasanya tidak berdasarkan frekuensi permasalahan secara angka, tapi secara kerugian. Karena jumlah tertinggi, maka ditaruh di poin A. Salah ya. Karena cacat yang tertinggi belum tentu dia itu adalah yang menyebabkan klaim. Karena bisa jadi cacatnya itu bukan pada aspek yang customer minta dan lain sebagainya. Jadi frekuensi permasalahannya itu berdasarkan cost. Gitu. Terus habis gitu ada high level process mapping atau SIPOC ya, teman-teman sudah diajarin waktu di Sysprot gitu ya, ada supplier, input, proses, output customer, ada parameternya, ada achievable, ada unachievable, bagaimana mengontrol supaya achievable-nya tercapai, apa saja kondisi atau resiko-resiko ketika sudah dikontrol tapi masih bisa terjadi atau uncontrol condition, lalu constraint dari perusahaannya apa gitu ya, dan nanti mendatangkan risk, resiko, lalu ada opportunity, ada threat gitu ya. Setiap opportunity, setiap perbaikan pasti akan mempunyai peluang ancaman berikutnya atau resiko berikutnya yang bisa berupa berbagai macam hal gitu. Dan ada concern dari perusahaan. Gitu. Lalu selanjutnya ada flow process chart FPC. Ini FPC sudah diajarkan jelas di RSK, bahkan mungkin sudah dipraktikumkan gitu ya. Flow process chart, di mana flow process chart di sini ada aktivitasnya apa, lambang aktivitasnya apa, jaraknya berapa, jumlah aktivitasnya berapa kali dilakukan, waktunya berapa lama gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah flow process chart. Biasanya flow process chart ini bisa dipotong. Jadi nggak dipakai secara whole, tergantung kebutuhan dari lokasi lapangan. Misalnya, oh biasanya kalau di lapangan lambang itu sudah tidak dihiraukan. Yang dia hiraukan mungkin jarak, jumlah, waktu gitu ya. Jumlah pun enggak, karena sudah diurutin berdasarkan aktivitasnya. Gitu. Kalau bolak-balik ya dihitung bolak-balik berarti kan gitu. Terus waktu. Nah, ini penggunaannya sesuai dengan objek yang mau teman-teman kaji untuk flow process chart. Tapi di antara semua peta-peta gitu ya, peta-peta kerja, yang paling sering digunakan itu adalah flow process chart dengan process activity mapping. Nah, lalu VSM ini ya gambarnya ya, dibuat dari kanan ke kiri gitu, dibuat dari kanan ke kiri, ya, untuk menganalisa dan merancang aliran material dan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan produk dan jasa kepada pelanggan. Sehingga kita bisa tahu titik-titik penumpukan inventory dalam proses bisnis, membantu melihat proses bisnis yang sedang berjalan saat ini dan keseluruhan gitu ya. Membantu merancang proses yang diinginkan, yang efisien, efektif, dan tentunya bebas dari waste. Dan VSM itu dapat dibuat khusus untuk masing-masing produk yang spesifik. Jadi VSM itu nggak bisa, kalau misalnya di dalam satu industri produknya berbeda-beda, maka VSM-nya harus beda-beda gitu. Kecuali dia family product. Misalnya apa? Misalnya deterjen dengan aroma pinus gitu ya, dengan deterjen dengan aroma lemon gitu. Nah, itu masih bisa di dalam satu value stream yang sama. Oke. Masih ingat ya, di sini ada external organization, ada process block, ada data block, ada lead time, ada cycle time, ada work in process, ada flow, ada movement, ada GoNC itu adalah Gemba gitu ya, dan operator. Ya, ini adalah bentuk dari value stream mapping. Bentuk dari value stream mapping yang dikerjakan mulai dari permintaan, demand dari pelanggan. Di sini ya, ini ada state street, dia minta apa gitu ya, dia minta apa, terus dia melakukan ordernya by apa, ada by daily, dan di forecast dari 90, 60, dan 30 hari sebelumnya. Dimana forecast itu, dari demand itu, dimasukkan ke production control gitu, ke production control,
menghasilkan MRP yang menjadi weekly schedule kalau di contoh ini. Artinya apa kalau dia weekly schedule? Maka proses produksinya adalah produksi dari MRP ini juga ngomong ke suppliernya gitu ya, ngomong ke suppliernya atau memberikan ke suppliernya forecast selama 6 minggu permintaan dari perusahaan gitu lewat fax. Suppliernya ngirim setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, Tuesday sama Thursday gitu. Dan di sini ada inventory-inventory-nya gitu ya. Ada inventory-inventory-nya karena ini mass production, di mana operatornya ada satu, ada cycle time-nya berapa di setiap proses, dan di sini terlihat bahwa terjadi ketimpangan cycle time, di mana di stamping pertama hanya 11 second, sementara di proses welding-nya 39 second, di proses welding kedua 56 second, di assembly 1 62 second, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan reduksi atas proses ini berdasarkan gambaran ketidakseimbangan dari proses produksi ini. Itu untuk yang mapping. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, kita masuk ke multiple regression analysis. Teman-teman sudah pernah belajar kan ya regresi di dalam mungkin statistik? Udah pernah? Diam semua. Ahmad Egi. Ahmad Egi. Iya, Bu. Iya, udah pernah belajar regresi belum di statistik? Pribadi sih belum tahu, Bu. Tapi kalau udah ada, nggak tahu gitu kalau ada. Waduh, kok bisa gitu? Coba Nur Aini. Iya, Ibu. Regresi udah pernah diajarin belum? Udah, Ibu, di statin dia. Oke, ya berarti. Oke, jadi regresi itu tujuannya untuk mengetahui hubungan, apakah ada hubungan gitu ya, antara sebuah variabel dependent dan beberapa variabel independen kalau untuk dia multiple. Tapi kalau untuk regresi biasa itu satu dependent terhadap satu independen. Gitu, kurang lebih. Nah ya, regression analysis itu menganalisis hubungan antara variabel dependent atau Y gitu ya, dengan variabel independen atau X. Gitu. Kalau multiple, ya berarti artinya beberapa variabel independen. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai-nilai dari variabel dependennya, untuk tahu dependennya. Itu ada hubungan nggak? Nah, untuk kita bisa menganalisis regresi, maka kita harus melakukan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, ada heteroskedasitas, gitu, ada linearitas gitu. Antara variabel dependent dengan variabel independen tadi gitu ya. Dan dia harus datanya berdistribusi normal, hubungan linearitasnya linier gitu, tidak ada gejala multikolinearitas, tidak ada gejala histerokodasitas, dan tidak ada autokorelasi. Gitu. Ya, ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi gitu ya, bisa pakai SPSS untuk bisa menganalisis ini, atau mungkin pakai Minitab untuk menganalisis ini.
Yang jelas ya banyak aplikasi yang bisa teman-teman pakai tujuannya untuk itu gitu ya. Nah, tujuannya apa kalau misalnya untuk Lean Six Sigma kira-kira? Apa kira-kira? Untuk kita bisa memprediksi ya, apakah ada hubungan nggak antara kejanggalan X gitu ya dengan misalnya cacat Y gitu. Ada hubungannya nggak gitu? Nah, itu yang kita lakukan untuk analisis regresi maupun regresi linear maupun multiple regression gitu. Kalau untuk ininya, ini teman-teman kayak saya ini contohnya dihasilkan dari SPSS dan di situ ada nilai-nilai toleransi yang mungkin teman-teman sudah dipelajari. Ini contoh tidak ada multikoliniaritas karena nilai toleransinya di atas 0,1. Ada indikator-indikatornya yang mungkin ya kalau teman-teman lupa bisa dipelajari lagi gitu ya. Tapi intinya untuk itu tuh. Untuk supaya kita bisa tahu apakah ada hubungan, apakah ada berpengaruh, mana yang tidak berpengaruh, mana yang berpengaruh gitu ya. Itu yang dilakukan. Gitu. Walaupun sebenarnya analisis ini nggak banyak ya, nggak banyak dipakai di Lean gitu, tapi ada beberapa case yang menggunakan ini, menggunakan multiple regression atau regression. Gitu. Dan semuanya ini bisa dilakukan dengan aplikasi ya. Bisa dilakukan dengan aplikasi. Oke. Masih mau lanjut nggak? Sorry, saya bukain lagi. Oke, kita masuk ke analisis ya. Kita masuk ke analisis, tadi basic statistik udah, control chart udah, multiple regression udah. Sama satu lagi tadi apa ya? Oh, sama satu lagi peta ya. Peta kita masuk ke analisis. Oke. Oke, analisis pertama pakai FMEA. Teman-teman ada yang sudah pernah diajari FMEA nggak di mata kuliah sebelumnya? Ada yang sudah pernah diajarin FMEA nggak di mata kuliah sebelumnya? Di mata kuliah wajib ya. Oke, Vincentia Helena. Hadir dulu. Iya. Udah pernah ada mata kuliah wajib sebelumnya yang belajar FMEA nggak? Sebelumnya pernah dengar Bu tentang FMEA, tapi matkul apa Bu? Oke. Coba cek yang lain ya. Guido Immanuel. Untuk
saya sendiri belum pernah dengar, Bu. Oh, ini dua-dua ya. Iya. Oke. Randy Alfi, Sabrino, Ya, Bu. ya. Udah pernah diajarin belum FMEA? Saya ingat saya kayaknya udah Bu sama Pak Yudi. Lupa juga sih, Bu. Lupa juga sama Pak Yudi, berarti produk. Nggak mungkin Prosman. Asisten produk nih, asisten produk. Tiara Resa. Kaji di mana Kaji? Bu, hadir. Apa? Waktu itu sama kayak Vincent, Bu, lupa matkulnya. Cuma waktu itu kayak cuma lewat gitu, Bu, ada metode kayak FMM itu sebenarnya nggak dijelasin gimana gitu sih, Bu. Tapi di produk Kayaknya nggak ada. bukan produk deh. Bukan. Pak Yudi kan kayaknya Dari cuma Prosman sama produk. Produk nggak juga. Ih, dulu kenyang. ada sih, Bu. Oke. Ya, oke. Berarti ini harus dibahas agak detail ya. Oke, kita masuk ke value mode effect analysis adalah bagaimana kita bisa mengetahui gitu ya akar masalah, pemborosannya apa, untuk kita bisa tahu kira-kira mana dampak yang paling signifikan. Dan dampak yang paling signifikan itu bukan dampak berupa kecelakaan dan lain sebagainya ya. Kalau di dalam sudut kacamata K3 itu mungkin bisa berdasarkan kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di kacamata Lean Six Sigma, dia dasarnya adalah berdasarkan biaya ataupun pemborosan. Gitu ya. Jadi prosedur untuk kita bisa bikin FMEA yang pertama dari proses map. Dari mulai proses map, lalu kita buat QFD-nya berdasarkan VOC, Voice of Customer gitu ya, supaya kita bisa tahu spesifikasi dari customer-nya, lalu analisis kemungkinan kegagalannya. Gitu. Nah, kalau misalnya di dalam Lean Six Sigma, untuk kita bisa membuat FMEA, pertama kita harus bisa identifikasi produknya dan memastikan bahwa produk atau produknya ini sudah punya spesifikasinya dan prosesnya itu sudah terstandarisasi. Gitu. Prosesnya sudah terstandarisasi dan produknya sudah terspesifikasi. Nanti yang bakal bikin variabel itu adalah mesin, material, metode, dan environment. Dan di setiap variabel itu pasti akan diciptakan oleh atau menciptakan resiko-resiko gitu ya. Resiko-resiko. Nah, yang pertama yang harus kita tahu adalah needs. Critical to quality. Apa sih sebenarnya critical to quality-nya? Sebentar ya, ada telepon.
kita lanjutkan minggu gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat